Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Ibu akan membuatkan video penjelasan mengenai penyetaran reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, cara setengah reaksi ini beberapa langkah-langkahnya itu mirip dengan cara yang biloks kemarin. Nah, namun ada beberapa hal yang berbeda dan harus kalian perhatikan agar kalian paham bagaimana cara penyetaran reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, yang pertama katanya hitung biloks. Yang kedua tentukan reaksinya, apakah dia reduksi atau oksidasi. Terus yang ketiga tuliskan setengah reaksinya, mana yang termasuk reduksi, mana yang termasuk oksidasi itu harus dituliskan. Lalu yang keempat setarakan jumlah unsurnya. Yang kelima setarakan jumlah O dengan menambah H2O. Yang keenam setarakan jumlah H dengan menambah H+. Yang ketujuh setarakan muatan dengan menambah elektron. Ini lambang elektron ya, E-. Berarti kalau misalkan dia ada elektron berarti dia ditambah muatan yang negatif gitu. Terus yang kedelapan buat pengali sesuai dengan jumlah elektron supaya sama. Lalu 9 eliminasi, berarti nanti ada yang dicoret atau dikurang gitu. Lalu satukan. Dan yang ke-10 setarakan semuanya. Lalu, jika pada suasana basah, ini ada pengecualian, jika dia terjadi dalam suasana basah, berarti kita harus menghilangkan H+. Kenapa? Karena H+ ini kalau kebanyakan dia akan bersifat asam. Nah, jadi kalau misalkan katanya suasana basah, berarti H+ itu harus ada yang dihilangkan dengan menambah OH- kayak gitu. Jadi nanti kalian akan paham, oh kalau misalkan ada H+ itu tandanya dia asam, kalau dia ada OH- berarti itu dia tandanya basah. Nah, tapi di sini karena dia suasana basah berarti H+-nya harus dikurangi atau mungkin dihapuskan. Nah, untuk yang ke-11 simpulkan. Yang terakhir itu kita simpulkan jawabannya seperti apa. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama dalam suasana asam dan yang kedua adalah suasana basah. Nah, yang suasana asam itu contoh soalnya adalah MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+ ditambah Cl2. Nah, pertama kita harus tetap hitung biloksnya. Jadi memang kalau misalkan yang biloks, kalau kalian nanti udah pahami ini, kalian pasti akan mengira, oh kayaknya lebih mudah biloks kayak gitu karena caranya itu sama kayak seperti biloks. Cuman kalau mungkin di sini nanti ada beberapa perubahan kayak gitu. Tapi kalau semua reaksi itu bisa dikerjakan baik dengan metode biloks atau metode setengah reaksi. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian, Bu ternyata saya lebih paham yang setengah reaksi, ya nggak masalah. Kalian bisa gunakan kalau ketemu soal bisa boleh pakai yang perubahan biloks atau setengah reaksi. Nah, balik lagi ke soal, di sini ada MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+ ditambah Cl2 dalam suasana asam. Nah, pertama katanya hitung biloksnya. Nah, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya cara menghitung biloksnya. Di sini Mn ketemu biloksnya itu +7, Cl itu -1. Kenapa? Karena di sini Cl bukan senyawa tapi udah yang unsur bermuatan, dia sendirian juga kan, berarti udah fix ini -1. Mn juga sama, dia sendirian, nggak ada unsur unsur lain, jadi dia udah ketahuan +2 ini adalah muatannya Mn. Dan Cl2, nah kalau ini Cl2 ini unsur bebas, makanya di sini biloksnya 0. Nah, sekarang kita tentukan katanya reaksinya, manakah yang reduksi dan oksidasi. Nah, ternyata yang reduksi itu adalah yang MnO4- menjadi Mn2+. Kenapa? Karena tadinya +7, biloksnya berubah menjadi +2, berarti dia berkurang. Ada penurunan biloks, makanya disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, sedangkan yang Cl, di sini Cl- berubah menjadi Cl2. Yang tadinya biloksnya -1 berubah menjadi 0. Berarti kan ada penaikan atau peningkatan biloks. Nah, makanya di sini disebut reaksi oksidasi. Terus katanya langkah yang ketiga, tuliskan setengah reaksinya. Nah, kita tulisin setengah reaksinya. Kalau ini kan reaksi utuh ya. Berarti kita sekarang disuruh menuliskan setengah reaksinya. Nah, di sini setengah reaksi reduksi berarti kita tuliskan yang mengalami reduksi. Karena MnO4- menjadi Mn2+, makanya Ibu tulis MnO4- menjadi Mn2+. Terus yang oksidasi yang mana? Oksidasi adalah yang Cl- dan Cl2. Makanya Ibu tulis Cl- menjadi Cl2. Nah, lanjut untuk ke yang tahap keempat. Di sini ada nomor-nomor tahapnya ya, jadi kalian bisa bandingkan mana sih yang tahap ketiga, mana sih yang tahap keempat gitu, terus gambarannya seperti apa gitu ya. Nah, terus di sini ada yang keempat tahapnya itu adalah setarakan jumlah unsurnya. Nah, kita cek. Yang reduksi Mn-nya ada 1 ya,
jumlahnya di sini cuma ada 1. O-nya ada 4, di sini nggak ada O. Jadi awalnya nggak ada O. Tuh, di sini nggak ada O kan. Nah, terus untuk yang setengah oksidasi, di sini awalnya Cl-nya cuma ada 1, lalu berubah menjadi Cl2. Nah, berarti si Cl ini dia jumlahnya harus ada 2. Kenapa? Awalnya dia cuma ada 1. Nah, terus udah kayak gitu, dia yang di sebelahnya menjadi Cl2. Berarti berubah menjadi 2 unsurnya. Nah, biar sama, kan katanya setarakan jumlah unsurnya. Biar sama, makanya ibu kasih tanda angka 2 di depannya. Kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, yang langkah kelima, setarakan jumlah O dengan menambah H2O. Nah, berarti kita harus hitung jumlah O-nya. Kalau tadi di sini jumlah O-nya 4, sedangkan di sini tadinya nggak ada kan? Nah, bagaimana menyetarakannya? Dengan cara menambahkan H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak O yang kurang. Nah, tadi awalnya nggak ada O, terus berarti dia butuh O sebanyak 4 biar sama. Makanya di sini ditambahkan 4 H2O. Jadi kalau ditanya 4-nya dari mana? Oh, ngikutin jumlah si O yang ada di kiri. Terus H2O, kenapa ditambah H2O? Karena syaratnya adalah setarakan jumlah O dengan menambah H2O. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke setengah reaksi oksidasi. Nah, yang tadi kita udah berubah ya, dari 2Cl- menjadi Cl2. Karena di sini sama-sama nggak ada O, berarti nggak ada yang perlu disetarakan, kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke langkah yang keenam atau tahap yang keenam. Katanya setarakan jumlah H+ dengan menambah jumlah H dengan menambah H+. Jadi kalau misalkan kita mau nyamain jumlah H, kita tambahin dengan H+ ke tempat yang kurang H, kayak gitu. Nah, di sini kan tadinya MnO4 min menjadi Mn2+ ditambah 4H2O, ya kan? Berarti di sini ada H di sebelah kanannya, sedangkan di sebelah kirinya nggak ada. Terus gimana caranya? Berarti kan yang ditambahin di sebelah kiri ini karena dia kekurangan H. Terus nambahin berapa? Ya kita tinggal hitung. Di sini kan 4H2, berarti kan 2 dikali 4, berarti jumlahnya 8. Berarti di sini ada 8H. Nah, biar sama, berarti di sini kita juga ketambahkan 8H, tapi bentuknya adalah 8H+, kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang setengah oksidasinya. Karena lagi-lagi nggak ada O yang kurang, karena sama-sama nggak punya O, berarti dia juga nggak perlu menyetarakan H. Kenapa? Karena juga sama-sama tidak punya H. Kayak gitu, jadi dibiarkan saja seperti itu. Nah, sekarang ke tahap nomor 7, katanya setarakan muatan dengan menambah elektron. Nah, ini sama ya, seperti yang cara bilox kemarin, kita lagi-lagi disuruh menghitung muatan. Nah, awalnya adalah yang 8H+ ditambah MnO4 min. 8H+ itu berarti kan 8 dikali plus 1, makanya di sini ada plus 8. Terus di sini kan nggak ada angka ya, terus di sini muatannya hanya -1, berarti di sini muatannya -1. Jumlah deh, karena dia nanti dijumlah itu sebagai muatan yang di sebelah kiri. Plus 8 ditambah -1 itu kan plus 7, makanya di sini berarti yang sebelah kiri ini muatannya adalah plus 7. Nah, sekarang ke Mn2+ ditambah 4H2O, baru itu kan tadinya. Nah, terus udah kayak gitu, kita hitung dulu muatannya. Mn2+ itu dia berarti plus 2, sedangkan H2O itu adalah senyawa, berarti muatannya negatif 0, tidak ada muatannya gitu ya. Nah, terus di sini berarti positif 2 ditambah 0, berarti hasilnya tetap positif 2, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lihat selisihnya, atau bagaimana caranya yang kelebihan itu sama seperti yang di sebelahnya, kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan masuk ke tahap setarakan muatan dengan menambah E- atau elektron. Nah, menambah E- itu berarti kita menambahkan muatan negatif. Kalau nambahin muatan negatif berarti dia akan berkurang. Kenapa? Karena E-, ingat aja gitu. Min ada tanda kurang, berarti dia akan berkurang, kayak gitu. Nah, berarti kita akan menambahkan sesuatu yang akan mengurangi. Nah, namanya mengurangi berarti dia akan menjadi kecil. Berarti di sini kita akan mengikuti angka yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil adalah plus 2, berarti di sini plus 7 lah yang akan ditambahkan elektron. Biar apa? Biar berkurang dan angkanya menjadi lebih kecil. Lebih kecil itu sama dengan siapa? Sama dengan sebelahnya, seperti itu. Kan katanya setarakan, jadi harus sama. Nah, di sini itu plus 7. Nah, plus 7 itu ditambah negatif berapa biar menjadi plus 2. Jadi sama-sama plus 2. Berarti dia harus dikurang 5 kan? Nah, bagaimana cara mengurangkan 5? Berarti ditambahkan 5 elektron. Berarti di sini ada muatan 5 dikali -1. 5 dikali -1 berarti -5. Sedangkan -5 kalau ditambah plus 7 setara deh menjadi plus 2. Kayak gitu. Sama seperti yang di sebelah kanan.
Nah, berarti setarakan yang setengah reaksi reduksi itu sudah selesai. Sedangkan yang setengah reaksi oksidasi sekarang. Di sini 2Cl- berarti 2 dikali min 1 berarti muatannya min 2. Sedangkan awalnya si Cl2, ini kan awalnya begini kan, Cl2 itu muatannya enggak, dia kan senyawa, jadi unsur bebas, jadi tidak ada muatan. Makanya di sini dia disebut 0. Nah, bagaimana caranya biar dia menjadi kecil? Kayak gitu, ingat kan tadi karena ditambahkan E- berarti dia akan menjadi lebih kecil. Kalau menjadi lebih kecil berarti kita akan mengikuti muatan yang lebih kecil. Sedangkan antara min 2 dan 0 itu yang lebih kecil adalah min 2. Berarti si 0 inilah yang akan mengikut dengan min 2. Bagaimana caranya biar dia ikut menjadi min 2 juga? Berarti dia ditambahkan dengan 2 elektron. Kenapa? Kalau 2 elektron itu kan berarti 2 kali min 1, min 2. Kalau min 2 ditambah 0, min 2 juga. Berarti udah sama, yang di kanan min 2, yang di kiri juga sudah min 2. Berarti udah setara dengan muatan E- tadi atau elektron. Nah, sekarang ke tahap yang 8. Buat pengali sesuai dengan jumlah elektron supaya sama. Nah, kita cek. Di sini 5E- ditambah 8H+ ditambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Kita pindah ke bawah. Nah, berarti kita keterangan reduksi oksidasinya sudah kita lepas ya. Terus sudah kayak gitu di sini ada 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kita pindah lagi, kita gabungin menjadi 1. Jadi udah nggak ada lagi kalian perlu tulis reduksi dan oksidasinya. Jadi langsung aja kita gabung. Nah, katanya buat pengali biar jumlah elektronnya sama. Kita cek di sini 5 elektron, di sini 2 elektron. Gimana nih biar sama? Sama-sama berapa? Nah, biar sama kita kalikan kebalikannya. Berarti 5 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 5. Biar apa? Biar jumlahnya sama. Kita cek ya. 5 elektron dikalikan dengan 2, berarti kan ini semua dikalikan dengan 2. Nah, 5 elektron dikalikan dengan 2 itu adalah 10. 8 dikalikan dengan 2 itu adalah 16. Ini berarti dianggap 1 ya. 1 dikalikan dengan 2, 2. 1 dikali 2 menjadi 2. 4 dikalikan dengan 2 menjadi 8. Nah, sampai situ semoga paham ya. Terus yang di bawah katanya kan harus dikalikan dengan 5, berarti semua dikalikan dengan 5. 2Cl- dikalikan dengan 5 berarti 10Cl- jadinya. Ini dianggap 1 berarti dikali 5 menjadi 5Cl2. 2 elektron dikalikan dengan 5 menjadi 10 elektron. Nah, seperti itu. Terus katanya di tahap nomor 9 eliminasi lalu satukan. Namanya eliminasi berarti ada yang kita keluarkan atau kita hilangkan atau kita hapus atau kita kurangi. Seperti itu. Nah, terus lalu satukan. Nah, sekarang kita kurangi dulu dia. Di sini 10 elektron. Nah, kalau misalkan kalian mau mengurangi itu harus berlawanan posisinya. Kalau yang mau dihilangkan di sebelah kiri berarti temannya yang mau kita coret juga itu harus ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan di sini 10 elektron, di sini ada 10 elektron, bisa kita coret karena apa? Dia jadi bisa dihapus karena nilainya berlawanan. Kayak gitu. Terus kalau misalkan di sini 10 E-, di sini juga ada 10E-, boleh nggak dicoret? Nggak boleh karena dia posisinya sama-sama di kiri. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak berlawanan posisinya itu tidak boleh dicoret seperti itu. Nah, setelah kita kurangi mana yang bisa dikurangi, mana yang sama, jadi bisa kita simpulkan 16H+ turun ditambah 2O MnO4- ditambah lagi 10Cl-. Katanya kan satukan kan, berarti yang di sebelah kiri semua kita satukan sisanya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan juga kita satukan sisanya. Ada 2Mn2+, ditambah 8H2O, ditambah 5Cl2. Seperti itu. Nah, setelah disatukan, katanya apa? Setarakan semuanya. Nah, sekarang kita hitung semua unsurnya. Di sini ada H+, berarti H itu sama dengan 16. Kita cek juga di sini H-nya jadi ada berapa? 8H2, berarti 8 dikalikan dengan 2, yaitu 16. Berarti yang di kiri dan yang di kanan jumlahnya sama. Sekarang Mn yang di kiri ada 2, Mn yang di kanan juga ada 2, berarti juga setara. O yang di kiri ada O4 dikalikan dengan 2, berarti 8. Nah, sedangkan O yang di kanan, nih O-nya dikalikan dengan juga 8 yang angka di depannya, berarti sama-sama jumlahnya 8, setara. Sekarang unsur Cl, unsur terakhir. Cl di sebelah kiri ada 10, sedangkan Cl di sebelah kanan adalah 5Cl2, berarti 5 dikalikan dengan 2, yaitu 10 juga. Berarti Cl yang di kiri dan yang di kanan jumlahnya juga sama atau setara.
Nah, kalau sudah semuanya setara, simpulkan. Berarti jawabannya adalah 16H plus ditambah 2MnO4- ditambah 10Cl- berubah menjadi 2Mn2 plus ditambah 8H2O ditambah 5Cl2. Seperti itu. Jadi itu untuk jawaban penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, kita lanjut ya ke suasana basa. Caranya masih sama dengan yang suasana asam. Tidak ada bedanya. Pokoknya kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah yang ada di sini. Nah, sekarang soalnya adalah Cl nomor 2 ya. ClO- ditambah Bi2O3 menjadi Cl- ditambah BiO3- dalam suasana basa. Katanya pertama hitung biloxnya. Nah, O kan biloxnya udah kita ketahui ya, -2, berarti kan otomatis yang kita cari adalah yang Cl. Di sini juga sama, O itu sudah pasti diketahui -2, tinggal dihitung dikalikan dengan berapa, lalu temukan Bi, bilox Bi. Nah, di sini berarti bilox Cl dan di sini bilox Bi, kayak gitu. Nah, terus nanti setelah kalian hitung biloxnya, kalian tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya. Nah, kebetulan di sini yang mengalami reduksi adalah ClO- menjadi Cl-. Sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Bi2O3 menjadi BiO3-, kayak gitu. Nah, lalu tuliskan setengah reaksinya. Berarti tulis ini, reduksi menjadi ini, oksidasi dari sini menjadi ini. Nah, menjadi ini tulisannya. Lalu katanya setarakan jumlah unsurnya. Kita lihat, ClO- berarti Cl-nya 1, Cl- juga Cl1, berarti tidak perlu ada diberikan angka tambahan kayak gitu. Kenapa? Karena jumlahnya sudah sama-sama 1 si Cl-nya. Lalu yang dioksidasi Bi2, berarti kan Bi-nya ada 2, sedangkan di sini Bi-nya cuma ada 1. Nah, biar sama gimana? Biar di kiri 2, di kanan 2. Nah, yang di kanan dikalikan dengan 2. Makanya di sini Bi2O3 menjadi 2BiO3-, kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu. Langkah yang kelima, katanya setarakan jumlah O dengan menambah H2O. Nah, kita lihat O ya, jumlah O-nya. Di sini yang di kiri jumlah O-nya 1. Di kanan tidak ada awalnya ya kan? Tuh, yang di Cl nih tidak ada O. Nah, terus udah kayak gitu, gimana caranya biar punya O? Berarti kita harus menambahkan H2O. Sebanyak berapa? Nah, kita hitung aja di sini O-nya ada berapa? Ada 1, berarti hanya 1 H2O yang ditambahkan. Seperti itu. Lalu yang oksidasi nih awalnya kan begini. Nah, terus di sini O-nya berarti kan cuma 3, sedangkan di sini 2 kali 3 jadi 6. Nah, berarti yang kekurangan O siapa? Yang di sebelah kiri. Kurangnya berapa? Yang di sini 3, yang di sini 6. Biar sama-sama 6, berarti di sini ditambahkan 3 lagi. Nah, apa yang ditambahkan? Lagi-lagi H2O, berarti 3 H2O. Karena kurangnya 3 dan karena yang ditambahkan adalah H2O, makanya ditulislah 3 H2O, kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu kita ke tahap yang ke-6. Setarakan jumlah H dengan menambahkan H+. Sekarang kita hitung ya. Awalnya kan begini. Di sini kan H2-nya cuma ada di kanan kan? Nah, yang di kanan ini H-nya ada 2, makanya yang di kiri juga harus ada H. Jumlahnya harus ada 2 juga. Nah, gimana caranya? Kata tambahkan H+, makanya ditambahkan 2H+. Kenapa 2? Karena di sini jumlahnya tadi kan 2. Kenapa H+? Karena katanya kalau kurang jumlah H, itu tambahkan dengan H+. Nah, makanya di situ jadi ada 2H+. Nah, sekarang yang ke setengah reaksi oksidasi. Awalnya kan begini. Nah, terus kita hitung jumlah H-nya. Di sini 3H2 berarti 3 dikalikan dengan 2 jadi ada 6. Sedangkan di kanan tidak ada H-nya. Terus gimana? Biar sama-sama punya H, jumlahnya 6. Nah, berarti di sini ditambahkan 6H+, kayak gitu. Nah, terus katanya setarakan muatan dengan menambah elektron. Nah, berarti sekarang kita hitung elektronnya ada berapa. Untuk yang yang pertama. Jadi kan ini turunnya ke sini gitu kan. Nah, di sini 2H+ ditambah ClO-. 2H+ ditambah ClO- berarti di sini 2 kali plus 1. Berarti jadi plus 2. Makanya di sini ada plus 2. ClO- berarti hanya ada -1. Makanya di sini -1. Berarti jumlah muatan yang di sebelah kiri adalah plus 1. Nah, sekarang Cl-. Cl- itu dia -1. H2O itu adalah senyawa, jadi tidak ada muatannya. Makanya di jumlah muatan yang di sebelah kanan menjadi -1 untuk yang reaksi reduksi. Yang di kiri +1, yang di kanan -1. Nah,
lagi-lagi menambahkan elektron itu kepada muatan yang besar. Kenapa? Biar muatannya jadi kecil. Nah, kecilnya kayak gimana? Jadi kecilnya itu harus sama seperti yang ada di sebelahnya. Kalau di sebelahnya yang kecil adalah -1, berarti di sini harus jadi -1 juga. Gimana caranya? Berarti harus ditambahkan elektron. Jumlahnya berapa ya? Kita hitung aja selisihnya. +1 ke -1 itu kan berarti jalannya +1 ke 0 dulu kan. Berarti ini kan jalannya 1 kali. 0 ke -1, berarti ini salah ya. -1 harusnya di sini, ini +1. Nah, dari -1 ke 0, 1 ke plus 0 ke +1 itu 1 lagi. Berarti total jalannya ada 2 kali, kayak gitu. Nah, berarti 2 kali ini adalah 2 elektron yang ditambahkan. Jadi kita hitung aja selisihnya berapa, kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, sekarang yang di setengah reaksi oksidasi. Kalau tadi kan yang reduksi udah ketahuan ya, 2 elektronnya ditambahkan di sebelah kiri. Nah, sekarang yang oksidasi. Awalnya di sini kita lihat muatannya di sini 0, di sini juga 0 karena tidak ada muatan, berarti jumlah muatan yang di kiri untuk oksidasi adalah 0. Nah, sedangkan yang muatan di kanan 2 dikali -1 berarti ada -2. 6 dikali +1 adalah +6, berarti dijumlah menjadi +4. Nah, berarti muatan yang di kiri 0, yang di kanan +4, berarti siapa yang dikurangi? Ya otomatis yang besar. Nah, dikuranginya berapa? Biar sama dengan 0, berarti dikuranginya adalah 4. 4 dikurang 4, biar sama jadi 0. Nah, makanya di sini ada 4 elektron yang ditambahkan, seperti itu. Nah, terus katanya apa setelah ngomongin elektron? Buat pengali sesuai dengan jumlah elektron supaya sama. Nah, sebelum buat pengali kita gabungin dulu. Yang ini semua reduksi kita gabung, dan yang oksidasi semua juga kita gabung. Nah, sekarang kita lihat jumlah elektronnya, karena kan yang katanya disetarakan adalah elektronnya. Di sini yang direduksi elektronnya cuma 2, sedangkan yang dioksidasi elektronnya 4. Biar sama, berarti yang di atas ini dikalikan dengan 2. Biar kalau dikalikan dengan 2 kan jadi 4. 4 sama 4 sama. Berarti yang di atas dikalikan dengan 2, yang di bawah yang gak usah diapa-apain, kali aja dengan 1. Kayak gitu, berarti tidak berubah. Nah, sedangkan sekarang 2 elektron dikalikan dengan 2 berarti jadi 4 elektron. 2H+ dikalikan dengan 2 menjadi 4H+. Berarti semua dikalikan dengan 2. Kayak gitu. Makanya di sini 2Cl- dikalikan dengan 2 menjadi 2Cl-. Nah, sedangkan yang di bawah kan gak diapa-apain atau dikalikan dengan 1. Berarti dia tidak berubah, tetap ditulis seperti semula, seperti awalnya, kayak gitu. Nah, terus katanya eliminasi lalu satukan untuk yang tahap nomor 9. Eliminasi lalu satukan berarti ada yang kita coret. Yang sama ya yang kita coret. Di sini 4 elektron, di sini 4 elektron, jumlahnya sama berarti dia habis. Nah, di sini ada 4H+, sedangkan di sini 6H+. Kalau kita coret berarti di sini berkurang 4, di sini juga berkurang 4. 4 berkurang 4 0 habis. Sedangkan 6 berkurang 4 sisa 2. Nah, makanya di sini ada 2H+. Nah, mana lagi yang bisa dicoret? Yaitu H2O. Di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, kalau di sini kurang 2 berarti habis, di sini dikurang 2 tinggal 1. Makanya di sini masih ada 1 H2O, seperti itu. Lalu gabungkan atau satukan 2ClO-, nah ditambah H2O ditambah Bi2O3. Jadi yang sebelah kiri semua digabung jadi satu, baik yang di atas maupun yang di bawah. Begitupun yang di sebelah kanan, baik yang di atas maupun di bawah itu juga jadikan satu. 2Cl- ditambah 2BiO3- ditambah 2H+. Itu kan yang tersisa. Nah, sedangkan sekarang tugas kita adalah setarakan. Nah, sebelum setarakan kita baca. Setarakan semuanya jika pada suasana basah hilangkan H+ dengan menambah OH-. Nah, karena di sini suasana basah berarti kita pakai syarat yang ini. Hilangkan H+. Gimana dengan cara hilangkan H+ dengan menambah OH-? Nambahinnya gimana? Nah, kita cek. Di sini ada 2H+ yang akan kita hilangkan. Nah, berarti kita akan menambahkan 2 OH- di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kenapa 2? Karena jumlah H+-nya juga ada 2. Kenapa OH-? Karena syaratnya memang ditambah OH-. Kayak gitu. Nah, bagaimana menuliskannya? Awalnya di sini kan tidak ada OH- ya. Karena ditambahkan OH-, makanya di sini jadi 2 OH- ditambah 2 ClO- ditambah H2O ditambah Bi2O3. Kayak gitu. Nah, sekarang yang di kanan juga ditambahkan OH-. Jadi seperti apa?
2Cl- ditambah 2BiO3- ditambah 2H+ ditambah lagi 2OH-. Jadi nambahin OH- itu kiri dan kanan kayak gitu. Sebanyak H+ yang akan dihilangkan. Nah, kalau kalian telusuri H2O itu kan air. Jadi dia kalau terurai dia menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, karena H2O berarti menjadi 2H+ ditambah 2OH- kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, berarti kalau kita balik lagi, kalau itu kan kalau terurai di dalam air. Berarti kalau dia terbentuk kembali, berarti dia akan menjadi H2O lagi, kayak gitu. Karena ada jumlahnya ada 2, berarti jadi 2H2O. Jadi nanti kalau kalian ketemu H+ dan OH- itu kalau digabung menjadi H2O. Kan H+, berarti H yang di sini 1. OH- berarti H-nya 1 lagi, H2 gitu kan. O-nya cuma ada 1, jadi H2O kayak gitu. Jadi kalau kalian ingat lagi tuh pelajaran yang ikatan kimia semester 1, kalian pasti tahu H+ sama OH- menjadi H2O, berarti kan H-nya ada 2, O-nya ada 1 kayak gitu kan. Nah, makanya di sini terbentuk menjadi H2O. Nah, sekarang kalau menjadi H2O, berarti di sini ada 2, H2O-nya di sini ada 1. Kalau mau kita hilangkan, di sini kurang 1, di sini juga kurang 1. Di sini cuma ada 1, terus dikurang 1, jadi habis. Sedangkan di sini 2H2O berarti ada 2. Kalau dikurang 1 ya masih ada 1, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita gabung, sisanya ya, semua kita gabung, 2OH- turun, ditambah 2ClO- turun, ini habis berarti nggak boleh turun. Bi2O3 masih ada berarti turun. 2Cl- turun juga. 2BiO3- turun juga. Nah, ini kan udah digabung jadi H2O dan udah dicoret tinggal 1, berarti tambahkan 1 H2O kayak gitu. Baru kita setarakan semuanya, kita cek. Di sini jumlah H-nya berarti ada 2. Nah, di sini jumlah H-nya juga ada 2, kayak gitu. O-nya di sini ada 2, ditambah 2, ditambah 3. 2 tambah 2 tambah 3 jadi 7. Sedangkan di sebelah kanan, 2 kali 3, 6. Ditambah 1, jadi 7 juga. Berarti di sini 7, di sini 7 setara. Cl di sini sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga ada 2, berarti setara. Bi di sini 2, di sini juga 2, berarti juga setara. Nah, kalau sudah setara tinggal disimpulkan. Berarti jawabannya adalah 2OH- ditambah 2ClO- ditambah Bi2O3 menjadi 2Cl- ditambah 2BiO3- ditambah H2O. Kayak gitu. Bu, kalau belum setara gimana ya? Kalian berarti harus ubah lagi koefisiennya atau direaksikan lagi, baik menambahkan H2O atau menambahkan H+. Kayak gitu. Tapi kalau sudah setara ya tinggal disimpulkan, semua jawabannya menjadi 1. Jadi tinggal ditulisin lagi berapa apa yang menjadi jawabannya, kayak gitu. Nah, sekian untuk penjelasan penyetaraan reaksi redoks. Ini adalah penjelasan terakhir atau materi terakhir dari penyetaraan reaksi redoks. Berarti udah 2 ya. Udah semua Ibu berikan penjelasannya. Tinggal nanti latihannya seperti apa untuk mengasah kemampuan kalian dalam penyetaraan reaksi redoks, seperti itu. Nah, untuk PR, nanti PR-nya akan Ibu kirimkan ke grup bagaimana bentuk PR-nya, dan kalian mengerjakannya harus seperti tahap-tahap yang Ibu kerjakan ini. Oh, kalian mau tulisin kayak seperti kemarin yang penurunan biloks, misalkan nomor 1 hitung biloksnya, baru tulis cara perhitungannya boleh. Atau mau tulisin kayak gini aja Bu, pakai keterangan, misalkan yang tahap 1 ya udah tinggal kita hitung, terus kasih tanda ada tahap 1 kayak gitu boleh. Atau misalkan mau pakai cara lain, pokoknya kalian asah kemampuan kalian di PR itu dengan cara yang setengah reaksi ini. Kalau yang penurunan biloks kan udah pernah. Nah, sekarang coba yang setengah reaksi ini, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.